kasih masih bersama kami dalam 3 in 1, gali informasi, jadikan inspirasi. Dan di segmen ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial untuk kita semua, untuk Mas Anies juga sangat spesial. Ibunda tercinta Ibu Ali, apa Jadi kabar? beneran tidak menyangka nih Mas Anies. Iya, kan harusnya saya pulang ke Jogja jemput. Harusnya, ternyata udah datang duluan, Ternyata nggak boleh duluan. jemput ya. Iya. Tapi Ibu, kalau tadi kan kita sempat mendengar cerita-cerita dari sahabat masa SMA. Kalau Ibu kan dari melahirkan sudah tahu seperti apa sosok dari Mas Anies sendiri. Dari kecil tuh kayak apa sih Bu emang? Iya. Jadi waktu kecil itu dia itu punya keinginan kuat gitu. Udah kelihatan dari umur berapa itu Bu? Ya 2-3 tahun juga. Dia kalau masa? ingin apa-apa itu Katanya sejak umur 3 tahun udah pengen sekolah ya Ibu. betul. Hmm. Waktu itu kan belum ada playgroup, belum ada PAUD kelompok juga. bermain atau apa. Jadi saya itu sampai dia ingin sekali sekolah. Lalu saya sampai konsultasi pada psikolog. Kenapa? Karena ini anak belum 3 tahun kok ingin Udah pengen sekolah. sekolah. Apakah akan ada efek negatifnya atau tidak? Hmm. Di Jogja kebetulan ada psikolog yang ya cukup senior, kebetulan dekat gitu teman. Lalu saya tanya, ini anak saya kok belum 3 tahun ingin sekolah, bagaimana? Lalu dia bilang, biar aja antarkan sekolah. Tapi kalau suatu ketika tidak ingin sekolah, biarkan, jangan dipaksa. Memang begitu. Jadi awal-awal ingin sekolah sekali, tapi suatu ketika berhenti, tidak ingin, ya sudah saya itu. Adat juga sempat ada berarti Nah ya. kalau sendok bebek ini gimana Ibu ceritanya? Ada cerita apa Bu? Cerita sendok bebek ini. Jadi dia itu waktu kecil umur 2-3 tahun itu kalau malam bangun dia ingin minum susu di gelas. Lalu dia duduk di tempat tidur, kebetulan tempat tidurnya itu dekat meja. Lalu gelas saya isi susu, kemudian dia ngudek sendiri. Ngudek sendiri terus selama-lamanya. Harus sendok Kenapa bebek kok itu. lama sekali? Supaya manis katanya. Supaya manis. Susunya susu bubuk atau Kenapa? susu bubuk? Zaman itu kan jarang susu bubuk ya, susu sapi. Padahal udah cair juga, masih Udah diaduk cair, terus. diaduk. Tapi dia itu menganggapnya kalau ngudeknya itu lama, itu makin jadi dia manis. akan manis. Jadi ya saya tunggu aja sampai dia merasa capek. Lalu gitu. Kalau mobil Lah mobil itu kalau dia bangun akan minum susu, mobilnya itu harus ada. Kalau Harus nggak ada. dicariin. Walaupun malam-malam dia mana mobilnya mana. Jadi saya itu daripada saya itu nanti malam repot-repot mencari sudah disiapkan dan sendoknya itu harus yang ini. Oh gitu, harus bebek gini ya? Harus namanya kalau zaman dulu itu sendok Eva. Eva tuh adiknya dia yang putri. Ini karena Eva itu makannya pakai ini, minta minumnya pakai sendok Eva, dan ini mobil harus ada di sebelah. sepasang ya, jadi Iya. dipasang. Kalau sama temennya gitu Bu, pernah nggak Bu ada yang nggak suka terus karena keinginan kuat nggak suka, ya udah sini duel sama saya 1 lawan 1 gitu mungkin. Pernah nggak Bu? Pernah satu ketika itu dia itu dengan teman-temannya, mungkin ya dia agak sedikit gimana lah, bandel atau gimana, dikeroyok oleh teman-temannya, dikeroyok teman-temannya. Waduh, saya ini guru, pulang mengajar, saya melihat, waduh ini gimana ini ya, anak saya kok dikeroyok begini. Tapi biarlah, pasti dia juga yang menimbulkan masalah. Dibiarkan. Nah kalau sosok pemimpinnya untuk ke adik-adiknya itu sudah kelihatan kah sejak kecil? Atau Iya, seperti apa? dia Kakak yang sudah- seperti apa sih? Dia ya suka banyak ngatur pada adik-adik juga, ya banyak ngatur. Paling tua soalnya ya. Paling tua karena ya. Nah, kalau Mas Anies, yang membentuk Mas Anies punya pola pikir akhirnya sampai seperti yang sekarang ini, ada peran dari orang tua? Saya sebenarnya, Pak, makanya itu saya tadi sempat cerita.
Ketika saya menjalankan di sekolah dan lain-lain, saya hanya menjalankan apa yang biasa dilakukan di rumah. Dan di rumah Bapak Ibu itu sangat terbuka, mendiskusikan apa saja, boleh melakukan apa saja. Saya praktis nggak pernah dimarahin, boleh melakukan apa saja. Termasuk misalnya gini, nggak masuk kelas karena ikut all aktivitas macam-macam, nggak ada masalah. Tidak harus nomor 1 di kelas, nggak ada masalah. Jadi nggak didorong untuk kelas aja, nggak. Misalnya saya waktu itu sering berantem. Ibu sama bapak membuat saya ikut perpustakaan di Jogja itu namanya Koran KR, Kedaulatan Rakyat. Saya ikut Koran KR itu anggota perpustakaan. Sehingga saya kalau seminggu 2 kali ke perpustakaan KR, satu-satunya anak di kampung kami yang boleh naik sepeda ke sana. Saya senang ke perpustakaan bukan cari bukunya, boleh naik sepedanya. Naik sepeda ke sana sendirian sore hari, bangganya luar biasa. Jadi sampai dan pulang tuh pakai lampu gitu karena malam-malam pulang. Jadi saya ke sana bukan cari buku. Ibu tidak memberitahu Anis membaca itu penting, membaca itu memperluas wawasan, enggak. Diberikan insentif lain yang membuat saya suka membaca. Dan saya nggak sadar saya sedang diajari membaca. Yang saya tahu adalah saya boleh naik sepeda. Nah, ibu dan bapak itu almarhum punya kalau saya merasakan cara mendidik yang unik, terbuka, tapi tetap dan bertanggung jawab dan apa yang Anda lihat hari ini, saya selalu mengatakan kita semua ini tak lebih tanda pahala orang tua kita. Jadi itu semuanya. Kalau sosok kakek Abdurrahman Baswedan, ya, Mas Anis cukup seberapa besar pengaruhnya? Sangat besar. Saya lebih banyak mengetahui tentang beliau sesudah meninggal. Sebelumnya saya berinteraksi sebagai kakek. Nggak tahu nih segala macam label-label yang menempel pada dirinya. Cuman yang saya tahu adalah sangat disiplin. Bahkan pesan selalu kalau ada waktu kosong baca. Ini kan orang usia lahir tahun 1908. Jadi usia-usia yang kita belum pada sekolah, bukunya ada sekitar 5.000-an waktu itu. Bahasa Inggris, Arab, Belanda, dan lain-lain. Dan di rumah itu adalah rumah perdebatan. Dan bayangkan, berdiskusinya bukan basa-basi. Berdebat, keras, dan bersahabat. Wow. Coba cari di mana. Dengan orang yang mungkin tidak satu kelompok. Beda kelompok. Beda Siapapun kelompok. artinya. Agamanya Tapi beda. berteman baik. Ideologinya beda. Tapi mereka yang satu, Dan saya selalu itu mengatakan. sering disaksikan sendiri oleh Saya lihat, saya di meja makan, berdebat keras. Dan saya menyaksikan perdebatan itu, belum tentu tahu isi perdebatannya. Tapi merasakan nuansanya. Dan kemudian hari saya sering reflektif atas proses itu. Misalnya sebagai contoh, sahabat terdekat kakek almarhum Romo Mangunwijoyo. Seorang Romo, Katolik. Kakek saya seorang Muslim, bisa disebut tokoh Islam pada masanya, bersahabat amat baik. Saya sering mengantar saya nggak tahu ini Romo Mangun. Kemudian hari saya baru tahu, ini tuh namanya Romo Mangun. Saya tahunya adalah orang dengan berewok putih, rambutnya putih, berdiskusi, dan itu membekas sekali. Bagaimana di rumah Mas Anis sendiri? Gitu Bagaimana juga. dengan Saya kadang-kadang kalau peran ingat-ingat zaman dulu ya, barangkali saya ini menyebalkan jadi anak itu. Suka mendebat ibu, suka mendebat ayah, tapi mereka tidak pernah membuat saya kehilangan percaya diri. Jadi ketika berdebat nggak dikecilkan, nggak. Padahal kira-kiranya saya tahu, aduh argumennya jelek bener waktu itu. Tapi sama ibu dibiarin aja, dibiarkan itu tumbuh, gitu ya Mah ya. Bagaimana anak dan istri? Apakah suka ada yang berdebat juga di rumah? Jadi istri saya, Verina Toto nanti datang lagi nih Verina. Nak, Masya Allah, bener kan? Ya Allah. Bener. Keluarga yang Ini sekarang sangat begitu bahagia. istri saya udah mikirin nanti kira-kira datang. udah bisa nebak berarti ya. Masya Coba Allah. kira-kira apa yang bisa kita ambil cerita nanti dari seorang istri yang tentu saja kayaknya banyak berdebat juga di rumah nih ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 3 in 1. Karena fall in love lain nih. Kalau fall in love akan terus hidup. Nah, jadi terus gitulah saya ngomong Ferry, dan saya membayangkan Ferry bukan saja jadi partner, dia mengisi yang saya nggak punya. Saya juga berharap saya mengisi yang dia nggak punya gitu. Harapannya sih gitu ya. Dan mudah-mudahan